marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, menjua-jua, menjua-jua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pejabat Gubernur Sumatera Utara beserta Ibu Desi Hasanuddin dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Jamiah Batak Muslim Indonesia, para pemuka agama dan tokoh adat, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara. Dan ikrar ini menjadi sangat penting dan relevan karena dilakukan pada saat yang tepat, yaitu saat hari pertama pendaftaran Capres dan Cawapres. Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Kalau kita tidak jaga, tidak rawat, berpotensi akan membuat terbelahnya bangsa ini. Karena itu harus dilakukan ikrar untuk merajut keberagaman Nusantara dalam menjaga keutuhan bangsa. Hadirin sekalian, Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas keberagaman agama, suku dan budaya. Keberagaman adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga bisa menjadi bumerang apabila kita tidak mampu merawatnya. Sebagai bangsa yang dikaruniai keberagaman, tiap babak perjalanan Indonesia tidak bebas dari potensi ancaman, gesekan maupun konflik yang bisa saja berujung pada perpecahan. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan simbol komitmen bangsa semestinya dihayati dan dijalani oleh seluruh anak bangsa dalam kesatuan ikhtiar untuk maju bersama. Saya meyakini bahwa setiap daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara ini,
mempunyai spirit dan nilai-nilai luhur yang melekat dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Ketika ada semangat merajut, keberagaman Nusantara ini pun diperkuat di Sumatera Utara ini dengan falsafah Batak, Dalian Natolu, yang dilandasi prinsip saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama anak bangsa, yang ini adalah merupakan salah satu bingkai kerukunan nasional kita. Ada 4 bingkai yang harus kita jaga, yaitu bingkai politis, bingkai yuridis, bingkai sosiologis, dan bingkai teologis. Bingkai politis itu adalah yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bingkai yuridis adalah aturan-aturan main yang harus kita pegangi supaya tidak terjadi konflik. Yang ketiga, bingkai sosiologis, yaitu local wisdom, yaitu kearifan lokal, seperti tadi prinsip Dalian Natolu yang menjaga kerukunan, kekerabatan, dan yang keempatnya adalah bingkai teologis, yaitu bingkai agama, keyakinan, dengan mengemukakan yaitu teologi kerukunan, bukan teologi permusuhan, bukan teologi konflik. Karena itu harus dijaga narasi-narasi, ungkapan-ungkapan, perilaku-perilaku yang bisa mengarah ke terjadinya konflik itu. Warisan nilai luhur ini menjadi modal sosial yang berharga bagi masyarakat Sumatera Utara, sekaligus menjadi ajakan bagi seluruh umat untuk senantiasa menjaga toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Hadirin yang saya hormati, tantangan besar yang dihadapi bangsa saat ini yaitu berkembangnya dampak negatif dan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah tren yang cukup mencemaskan dan menyiratkan lunturnya nilai luhur yang menjadi identitas bangsa. Keterbukaan dan kebebasan berekspresi di ruang publik, termasuk di media sosial, masih sering dicemari dengan hoaks dan ujaran yang dapat memicu perselisihan. Mestinya tetap disampaikan secara santun tanpa meninggalkan nilai etika dan budaya. Jadi kita hati-hati, sekarang banyak hoaks, ya. Oleh karena itu harus disaring sebelum di-sharing. Ini, jadi berita-berita itu hati-hati. Bahkan kalau dulu itu ada cerita namanya kentut setan. Tahu kentut setan? Ya. Jadi ada 3 orang yang selalu rukun, bersama-sama, akur, dan kebetulan 3 orang ini adalah anak santri. Sering terjadi yang satu jadi imam, yang 2 jadi makmum. Bergantian dan selalu rukun. Sehingga setan tidak suka. Kalau ada orang rukun, setan tidak suka. Jadi kalau ada orang tidak suka rukun namanya setan, hati-hati. Nah, setan ini kemudian mencari cara bagaimana
supaya 3 orang ini pecah. Ketika lagi sholat, kentutlah setan itu. Apa kata si makmum? Ini imam kentut ini. Oleh karena itu besok saya tidak mau lagi jadi makmumnya imam ini. Kata si imamnya, ini salah satu makmum saya ini kentut ini. Saya tidak mau punya makmum yang kentut. Akhirnya 3 orang ini satu sama lain tidak percaya gara-gara kentut setan. Padahal tidak ada yang kentut setan. Oleh karena itu hati-hati nanti. Ada kentut setan. Kentut ini ada yang wilayahnya kentut setan tingkat RT ada. Ada yang tingkat RW. Ada setan tingkat lurah. Ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional. Nah, ini yang paling bahaya kalau yang kentut itu setan tingkat nasional ini. Ini seluruh Indonesia akan terjadi kekacauan gara-gara kentut setan. Hati-hati dengan kentut setan. Itu hoax itu. Itu hoax itu sebenarnya kentut setan itu. Saya meminta generasi penerus bangsa ini pantang menyerah dengan tantangan. Tapi sanggup memanfaatkan berbagai kemajuan sebagai peluang dan sarana untuk senantiasa memperkuat ukhuwah. Jadi semua apa yang kita miliki itu justru sebaliknya. Jangan dijadikan alat untuk memecah belah, tapi untuk memperkuat ukhuwah persaudaraan. Terlebih saat ini kita masuki tahun politik. Tentu banyak isu hangat yang menjadi perbincangan publik. Saya mengingatkan perlunya pendekatan sesuai dengan konteks Indonesia, perbanyak narasi-narasi kerukunan, bukan narasi konflik atau permusuhan. Untuk itu, saya ingin menitipkan 2 pesan penting. Pertama, supaya Jam'iyah Batak Muslim Indonesia agar terus berperan proaktif menjadi penjaga terdepan nilai-nilai luhur Pancasila, NKRI, serta persatuan dan kesatuan nasional. Keberagaman dan kesepakatan bangsa ini wajib kita hormati dan kita jaga bersama. Jangan memberi celah pihak manapun untuk menggoyahkan NKRI, termasuk upaya untuk membenturkan keagamaan dan kebangsaan. Urusan agama dan bangsa di Indonesia sudah selesai. Tidak ada perbenturan antara agama dan Pancasila, antara agama dan kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, itu sudah merupakan kesepakatan nasional. Saya menyebutnya, menurut pandangan agama, itu adalah al-mitsaqul watani, yaitu kesepakatan tanah air nasional, kebangsaan. Dan itu menjadi kesepakatan seluruh bangsa. Dan umat Islam harus menjaga kesepakatan itu. Mengubah itu berarti mencederai kesepakatan. Bahasa agamanya namanya mukhalafatul mitsaq. Menyalahi kesepakatan itu tidak boleh di dalam agama. Jadi seseorang yang beragama secara utuh, dalam bahasa Islam disebut muslim kafah, tidak berarti dia harus mengingkari kesepakatan nasional. Karena itu
antara seorang muslim yang utuh, yang kafah, itu tidak berarti harus kemudian meninggalkan kesepakatan nasional. Bagi kita yang telah disepakati, Islam Indonesia harus menjadi muslim yang kafah, yang utuh, ma'al mitsaq, tapi juga menjaga kesepakatan nasional. Itu, paham? Itu yang harus kita jadikan. Selain itu, terus perluas peran Jamiah Batak Muslim dalam syiar agama Islam, penguatan kebangsaan, peningkatan literasi, budaya yang menjangkau semua kelompok masyarakat. Dan yang kedua, saya minta seluruh pihak untuk terus konsisten dalam mengembangkan corak keberagamaan yang moderat. Kita nyebutnya adalah Islam wasatiyah, Islam moderat, inklusif dan toleran, atau yang dikenal dengan moderasi beragama, yaitu wasatiyah tul Islam, namanya Islam yang moderat. Ya. Kita diajarkan agama Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Kita diajarkan supaya menyayangi semua yang ada di bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang di bumi, apapun agamanya, apapun etnisnya. Orang yang di bumi nanti yarhamkum man fis sama, kamu akan disayangi oleh orang yang di langit sana. Jadi oleh karena itu kita harus menjadi umat Islam yang toleran, Islam yang merangkul, bukan memukul. Orang Islam yang menasihati, bukan memaki-maki. Ya, saya anjurkan itu. Karena itu jangan kita menjadi orang Islam yang al-makiyun. Al-makiyun itu tukang maki-maki. Ya. Jadi jangan ada. Tapi orang yang bertutur dengan santun, dengan narasi-narasi yang santun, ya. Karena apa? Karena memang agama Islam agama yang santun, agama yang rahmatan lil alamin. Moderasi agama ini sangat penting sehingga segala perbedaan agama maupun budaya di negeri ini dapat dimaknai secara positif sebagai karunia Tuhan dan keniscayaan sejarah. Karena Allah tidak akan menjadikan seluruhnya satu. Ya. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, kita ini jadi satu semua. Tapi Allah tidak mau. Oleh karena itu memberikan perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu perbedaan itu adalah keniscayaan. Merupakan suatu yang tidak bisa. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh sejatinya keberagaman tidak hanya milik Indonesia, tapi juga seluruh umat di dunia. Kita punya tanggung jawab moral yang besar untuk turut menciptakan perdamaian di tengah dunia yang sedang berduka, terutama akibat peperangan. Sekarang sedang terjadi peperangan di Rusia dan Ukraina. Dan terakhir yang sekarang tragis sekali, yaitu penyerangan Israel terhadap Palestina yang sudah menghancurkan gedung-gedung, menewaskan banyak umat, sudah sekian ribu, dan terjadinya kelaparan dan tragedi kemanusiaan. Karena itu kita suruhkan melalui forum ini supaya peperangan di Palestina dihentikan
jangan diterus-teruskan. Setuju? Supaya PBB segera mengambil langkah untuk menghentikan peperangan di Palestina. Itu adalah merusak, menghancurkan. Karena itu untuk damai, untuk bisa rukun adalah terciptanya perdamaian di dunia, kedamaian dan juga ketenangan di dunia. Tidak ada perang. Bahasa agamanya namanya al-amn wassalam, yaitu aman dan damai. Ini merupakan satu perjuangan yang harus kita perjuangkan terus. Hadirin sekalian, dengan dibacakannya ikrar yang dilandasi spirit Dalian Notolu dari Sumatera Utara, kiranya momentum yang baik ini mampu membawakan pesan Islam yang damai, Islam yang ramah, dan Islam yang bisa mensejahterakan umat dari Sumatera Utara ini. Setuju? Jadi tidak hanya bergema di Sumatera Utara, tapi dari Sumatera Utara supaya terus bergema di seluruh Indonesia. Saya juga mengharapkan Jamiah Muslim Batak Indonesia terus memperluas dan menggandeng partisipasi nyata semua komponen bangsa, menggemakan spirit Islam Nusantara, serta tetap istiqamah di jalur dakwah dengan mempererat ukhuwah, mengembangkan moderasi, dan membangun kemajuan umat. Akhirnya, izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebuah pantun. Memintal ulos berwarna cerah, dipakai saat acara dan upacara. Kita rawat dan perkuat ukhuwah. Indonesia moderat, damai, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.